Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru se-Indonesia yang berbahagia. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang berjudul IHT bersama AI. Ya, di tutorial yang ketiga ini saya akan mulai untuk membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Di mana alur tujuan pembelajaran ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat lihai, sudah sangat ahli dalam membuat ATP. Namun dalam pembuatan ATP ini tentu saja kita tidak tergantung oleh format ya. Jadi format untuk ATP ini yang penting adalah esensi dari ATP itu sendiri ya. Jadi tidak harus formatnya seperti A, seperti B gitu ya. Jadi kita bisa improvisasi dari segi format. Namun apa saja yang harus kita persiapkan dalam ATP ini? Nah, karena kita tajuknya dibantu dengan AI, tentu saja Bapak dan Ibu harus siapkan ChatGPT-nya ya. ChatGPT-nya sudah disiapkan Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah format untuk ATP-nya ya. Nah, ini format untuk ATP-nya. Saya sudah punya format ATP, hanya blanko saja, kosong ini. Terdiri dari kolom nomor. Nomor ini adalah nomor elemen ya. Nomor, lalu elemen, lalu capaian pembelajarannya, lalu tujuan pembelajarannya, indikator tujuan pembelajaran, lalu jam pelajarannya, lalu alurnya. Jadi tujuan dari alur ATP pembelajaran ini mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya, bahwa tujuannya adalah mengurutkan gitu ya, mengurutkan tujuan pembelajaran yang terdapat pada kompetensi ya, dan kompetensi itu terdapat pada capaian pembelajaran dan elemen gitu. Jadi harus diurutkan. Karena kenapa diurutkan? Karena kita sendiri sebagai guru yang mengetahui tentang kondisi dan situasi siswa kita di kelas. Artinya di dalam CP itu nanti setelah di breakdown menjadi tujuan pembelajaran itu hanya hasil breakdownnya saja gitu, atau sub-subnya saja. Kita belum tahu itu urutannya yang betul itu seperti apa, karena tentu saja disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau ternyata kita tahu bahwa kemampuan siswa di kelas itu masih rendah dengan dasar-dasar mata pelajaran kita, otomatis kita harus mencari tujuan pembelajaran yang pada dasarnya materinya itu masih dasar gitu. Jadi diurutkannya itu dari nomor pertama. Nomor pertama adalah nomor yang paling mendasar gitu. Seperti itu mungkin secara umum. Sekarang kita akan mulai membuka simulasinya dulu. Nah, saya sudah membuat bagan ya. Jadi simulasinya begini. Ini hanya berbentuk gambaran saja, dan ini tidak akan saya terapkan di alur pembelajaran saya, alur tujuan pembelajaran saya. Sini hanya sebuah simulasi saja. Contoh gitu ya maksudnya. Di sini ada mata pelajaran robotik ya. Jumlah jam pelajarannya itu dalam 1 tahun 108 jam. Jumlah minggu efektif dalam 1 tahun itu biasanya 36 minggu kan ya. Lalu jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu 3 jam. Ini dari mana? Dari 108 dibagi 36. Jadi setiap minggunya itu guru mengajar robotik ini 3 minggu, 3 jam saja. Gitu ya. Terus contohnya di sini jumlah elemen dalam CP-nya itu ada 2 ya. Jadi 2 ini dilaksanakan selama 1 tahun atau 108 jam. Ya, di sini guru yang mengajar. Di sini saya contohkan misalkan Pak Budi dan Bu Susi gitu ya. Jadi satu mata pelajaran robotik ini diajar oleh 2 orang. Ini contoh saja ya. Pak Budi di sini dalam 1 minggu mengajar 2 jam dan Bu Susi dalam 1 minggu mengajar 1 jam. Ya, lalu di sini beban jam pada setiap elemen bisa dibagi rata-rata atau sesuai dengan tingkat kesulitan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh membagi misalkan, nah di sini saya kasih tahu keterangannya ATP alur tujuan pembelajaran dan IP ATP adalah indikator pencapaian alur tujuan pembelajaran. CP ini untuk 1 tahun kan ya, berarti 108 jam. Jadi CP ini harus dilaksanakan selama 1 tahun sebanyak 108 jam.
Jika dalam CP itu terdapat dua elemen 1 dan elemen 2, otomatis kalau kita ingin membagi rata, itu satu elemennya itu jatahnya 54 jam. Ya. Dan elemen 2 juga sama 54 jam. Ini kalau dibagi rata. Tapi kalau misalkan menurut Bapak Ibu setelah dianalisis elemen-elemennya, ternyata elemen 1 itu lebih mudah ternyata ya dibanding dengan elemen 2, dan diperkirakan bakal lebih cepat mengajarkannya. Artinya tidak harus 54. Ya, misalkan di sini 60 ya. Di sini misalkan sisanya misalkan ya gitu. Jadi asal totalnya 108 gitu. Jadi boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus 54 dan 54. Bisa dengan 70%, 30% ya, atau misalkan 80%, 20% dari 108. Dipersilakan seperti itu Bapak dan Ibu yang lebih mengetahui. Lalu Bapak dan Ibu setelah nanti terdapat dua elemen seperti ini, Bapak dan Ibu harus membreakdownnya lagi menjadi ATP. Nah, permasalahannya kitalah yang harus membuat ATP ini. Ya, biasanya dalam 1 tahun sekali itu kita mengerjakan ya, menganalisis elemen gitu. Dan kalau analisis elemen sudah dilaksanakan, saya kira sih tidak harus membuat lagi gitu. Biasanya satu guru kan ditugaskan membreakdown satu elemen gitu kan. Nah, satu elemen ini 54 jam. Kalau dibagi rata 3 ya, 3 ATP itu kebagian 18 18 18. Dan ini tidak harus dibagi rata juga, tergantung lagi-lagi dari tingkat kesulitan mata pelajaran, tingkat kesulitan ATP-nya gitu. Misalkan ATP pertama itu hanya mengidentifikasi. Ya, untuk mengidentifikasi sepertinya tidak harus 18 jam gitu ya. Cukup misalkan untuk identifikasi itu 5 jam. Ya, atau 3 jam juga satu kali pertemuan bisa. Hanya sekedar mengidentifikasi misal gitu. Berarti sisanya di sini berapa gitu. Yang penting harus 54 jam. Gitu. Nah, setelah Bapak Ibu membreakdown, misalkan di sini ATP 1 itu sudah ditemukan dan 2 juga sudah ditemukan, 3 sudah ditemukan. Bapak Ibu mengira misalkan ini kayaknya tidak 3, ini ATP-nya ada 5. Boleh, silakan asal jumlah jamnya 54 jam. Jadi jumlah ATP ini tergantung dari hasil analisis Bapak dan Ibu sehingga menjadi ATP 1, 2 dan 3. Seperti itu. Nah, saya akan fokus ke ATP 1 yang jumlahnya 18 jam. 18 jam ini kalau dihitung dalam pertemuan, maka ini ada 6 minggu atau 6 pertemuan. Karena satu kali pertemuannya kan 3 jam. Ya, kalau totalnya 18 jam berarti 18 dibagi 3, totalnya 6. Berarti untuk mencapai ATP pertama ini, untuk mencapai KKTP di ATP pertama ini, ditargetkan harus selesai dalam 18 jam atau 6 minggu atau 6 pertemuan. Seperti itu ya. Nah, mengenai target ini bagaimana nanti kalau di lapangan terjadi misalkan targetingnya kurang cepat atau kurang lambat. Ya boleh-boleh saja, karena yang namanya perencanaan kan namanya juga merencanakan gitu di awal. Pada akhirnya nanti kita kan harus melakukan revisi, melakukan refleksi dan revisi gitu. Jadi untuk kedepannya seharusnya tidak boleh tidak harus ada salah lagi dalam melakukan perhitungan jam, karena sudah melakukan refleksi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalaupun masih ada karena memang siswanya berbeda, itu tidak boleh atau tidak wajar kalau terlalu jauh selisihnya. Misalkan ditulis 18 jam, ternyata di lapangan ini harusnya sih cuma 5 jam. Nah, itu kan kejauhan gitu dari 18 ke 5 jam. Artinya berarti tidak ada yang namanya evaluasi, tidak ada evaluasi kurikulum. Nah, ini harusnya dievaluasi. Kalau setiap tahun sama seperti itu, berarti kurikulumnya tidak dievaluasi. Nah, oke, kita menghasilkan ATP pertama ini 18 jam. Dan kebetulan juga misal ini contohnya, satu ATP ini ternyata melahirkan 3 buah indikator pencapaian gitu. Jadi dalam pembuatan ATP ini ada indikator pencapaian. Contoh misalkan ATP pertama ini judulnya adalah memahami alat-alat elektronika misalkan gitu ya.
Dalam memahami alat-alat elektronika, tentunya kita sudah punya urutan langkah atau indikator apa saja yang harus dicapai oleh siswa tersebut, sehingga nantinya siswa dikatakan sudah tuntas untuk menuntaskan KKTP dari ATP, memahami perangkat elektronika gitu. Nah, IP ATP 1 atau IP ATP 2, IP ATP 3 ini, maaf saya rubah dulu. Nah, ATP 3 ini harusnya mengurut gitu, dari mulai yang termudah sampai dengan tersulit. Tapi ini bukan alur tujuan pembelajaran, ini alur indikatornya gitu. Kalau alur tujuan pembelajaran ya ini 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini mengurut. Ini yang paling mudah, ini menengah, ini sulit. Ini mudah, menengah, sulit gitu. Begitu juga dengan indikatornya. Ini menengah, mudah, menengah, sulit gitu. Ini mudah, sulit misalkan gitu. Jadi untuk membuat IPATP juga Bapak Ibu yang menentukan kira-kira berapa indikator yang dilahirkan dari ATP ini. Dan nah, kalau misalkan di sini ada 3 ya, dan totalnya 18 jam, apakah ini harus dibagi 3 juga? 18 bagi 3 gitu. Nah, itu boleh, tapi tidak harus juga, karena indikator itu di lapangan akan sangat berhubungan sekali dengan masalah pembelajaran terdiferensiasi gitu ya. Jadi yang terdiferensiasi itu adalah ini indikatornya. Jadi bisa jadi siswa A karena kesiapan belajarnya masih rendah itu tetap berkutat pada indikator ini. Sedangkan indikator yang kedua dan ketiga ini, misalkan anak yang B itu sudah mampu di IP ATP 2. Nah, sedangkan anak A itu masih di sini. Itu boleh seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti di lapangan Bapak dan Ibu menemukan anak yang misalkan seperti itu, dan pasti akan ada seperti itu. Jadi ya yang difleksibelkannya itu ini indikatornya. Ya, diusahakan ininya aja, jangan sampai ATP-nya. Kalau ATP harus sama semuanya gitu. Ya, karena kan kita punya tujuan, punya tujuan pembelajaran, ya punya target gitu. Nah, ini sama tapi yang berbedanya itu ini. Akhirnya nanti bagaimana? Akhirnya nanti ketika kita membubuhkan sebuah nilai 80, 90, 100, kita akan jelas gitu. Kenapa jadi 100? Karena mungkin 3 indikator ini terpenuhi. Kenapa jadi 90? Misalkan karena hanya 2 saja. Ini dan ini. Kenapa misalkan jadi 95? Karena hanya 2 ini. Tapi pas mau ke sini dia belum selesai atau belum tuntas yang indikator yang nomor 3-nya seperti itu. Nanti terakhir itu ada di tes sumatifnya. Ya, bagaimana cara membuat rubrik kombinasi antara deskripsi dan angka. Nah, itu nanti akan di terakhir. Saya buatkanlah tutorial yang terakhir. Gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi satu ATP itu terdiri dari 18 jam yang ini, dan untuk setiap indikator akan kebagian berapa jam? Silakan. Tergantung Bapak Budi dengan Bapak Susinya, Ibu Susinya. Gitu. Kalau misalkan ATP ini lama ini belum tercapai, ya nggak apa-apa, di sini aja dulu. Gitu ya. Di sini aja dulu. Ternyata misalkan di sini itu sampai melaksanakan pembelajaran itu sampai 2 kali pertemuan, sampai 6 jam misalkan. Terus aja di alur tujuan pembelajaran itu bagaimana itu, ya nggak apa-apa, seperti itu, silahkan. Jadi yang diutamakan di kurikulum Merdeka itu adalah pendalaman materinya gitu ya, bukan kejar target gitu ya, bukan kerja target. Berarti Bapak dan Ibu untuk mencapai ke sini itu ya nanti kita tergantung dari pencapaian ini, karena kan terurut ini. Kalau nggak bisa ke sini kalau ini belum terpenuhi kan gitu. Terus bagaimana dengan ini, akhirnya kan elemennya nanti tidak tercapai kalau terus aja di sini. Nah, berarti Bapak dan Ibu bermain di bobot atau di tingkat kedalaman materinya gitu. Jangan terlalu banyak berarti ini ATP-nya. Kalau bahasa kasarnya masalah siapa Bapak Ibu terlalu banyak bikin ATP-nya gitu. Artinya kan Bapak dan Ibu juga yang mengetahui kondisi dan situasi dari peserta didik tersebut gitu ya. Jadi ini hanya persiapan. Ini hanya persiapan saja. Bapak dan Ibu membuat simulasi seperti ini ya. Kalau misalkan di lapangan ternyata anak ini kemungkinan tidak sampai 3 deh ini. Satu ATP saja, satu indikator saja kayaknya ini anak sudah pontang-panting gitu ya, susah mengajarkannya. Nggak apa-apa, satu saja, tapi nanti lakukan pendalaman materi sehingga nanti tujuan dari elemen 1 ini bisa terpenuhi gitu ya.
Ini mungkin pendalaman materi, ini pendalaman materi, ini pendalaman materi. Baru masuk ke nanti tujuan elemen satunya tercapai atau tidak. Nah, itu yang paling mengetahui adalah Bapak dan Ibu. Tentunya ini tidak sesimpel dari simulasi ini Bapak Ibu ya ketika di lapangan. Artinya akan sangat fleksibel, akan sangat banyak sekali kemungkinan. Harapan kita sebagai guru adalah pertama pendalaman materinya baik ya. Lalu jam pelajarannya tercapai, tidak ada anak yang sakit, yang bolos gitu kan, itu kan idealnya seperti itu. Dan setiap elemennya itu terpenuhi, dan itu baru dikatakan sebagai pencapaian pembelajaran yang baik gitu. Tapi kan tidak seperti itu, tidak seindah ya yang dibayangkan gitu. Tetap saja pasti akan ada penurunan grading gitu. Biasanya gitulah yang kami lakukan di sekolah, sehingga pendalaman materi ini terus dilaksanakan daripada anak mengerjakan berbagai materi yang begitu banyak gitu ya, tapi semuanya setengah-setengah ya. Lebih baik anak mendalami satu ATP tapi mendalam gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi manggalah silahkan ya Bapak dan Ibu untuk meresapi dan merenungi bagaimana strategi yang baik untuk mencapai elemen-elemen dan juga mencapai capaian pembelajaran yang utama ini. Oke, saya akan menjelaskan, membreakdown dari satu ATP ini. Satu ATP ini harus dibuat satu buah KKTP. Ya, jadi satu ATP ini nanti akan ada satu KKTP. Gitu. Satu ATP, satu KKTP. Satu ATP, satu buah modul. Gitu. Berarti kalau gurunya 2 orang, modulnya 1 untuk berdua, berarti iya. Yang membedakan adalah nanti ini alur indikator-indikatornya. Misalkan Pak Budi mengajarkan indikator tentang mengidentifikasi. 1 kali pertemuan sudah beres. Nah, nanti besok jangan sampai mengajarkan ini lagi. Nanti Bu Susi mengajarkan yang ini dan yang ini gitu. Nah, itu fleksibilitasnya di sana. Berarti masih menggunakan modul yang sama gitu. Lalu nomor selanjutnya adalah ya ini dilakukan oleh 2 orang guru karena kebetulan di sini simulasinya Pak Budi 2 jam dan Bu Susi 1 jam. Lalu satu ATP ini terdiri dari 3 buah IP ATP. Nah, ini 1, 2, 3 betul ya. Lalu 2 orang guru berkolaborasi menuntaskan semua IP ATP dengan total waktu 18 jam ya, atau 6 minggu. Lalu pencapaian IP ATP dilakukan setelah fleksibel tergantung kondisi anak. Nah, ini pencapaiannya yang tadi. Lalu di akhir ATP ini pasti akan ada siswa yang belum tuntas, ya itu wajar. Misalkan tadi ya siswa ini belum tuntas, tapi siswa lain sudah tuntas, loncat ke sini. Kalau anak tersebut masih di sini gitu, belum tuntas. Nah, bagaimana? Itu wajar ya, bisa dilakukan dengan intervensi melalui remedi setelah ATP 3 selesai. Misalkan setelah IP ATP ini selesai atau setelah IP ATP ini selesai, balik lagi untuk anak tersebut karena anak tersebut KKTP-nya belum tercapai gitu. Jadi dilakukan remedi dan pengayaan gitu ya. Silakan, itu strategi Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah penilaian sumatif bisa diambil setelah ATP ini berakhir. Nah, kalau ATP ini sudah berakhir, lakukan tes sumatif. Biasanya Bapak Ibu menggunakan pilihan ganda kan yang terfavorit itu. Bisa juga dengan wawancara atau esai gitu ya, silakan. Dan selanjutnya adalah kriteria ketuntasan sebuah KKTP bisa diukur dari kondisi kesiapan belajar siswa paling rendah. Nah, biasanya Bapak Ibu kan punya ini ya, nilai itu 2. Ada deskripsi dan ada angka. Nah, ketika Bapak Ibu nanti untuk angka ini biasanya agak ribet, soalnya hubungannya dengan nilai pada rapot, dan itu mencolok sekali karena kan berupa angka. Nah, untuk mengatasi masalah angka ini Bapak Ibu, sebenarnya di KKTP ini nanti akan ada rubrik yang dikomunikasikan antara angka dengan deskripsi. Nah, ketika anak misalkan Bapak Ibu telah melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran, otomatis Bapak Ibu akan mengukur kesiapan anak rata-ratanya itu di mana posisinya. Nah, di rata-rata itulah Bapak dan Ibu harus menuliskan batas bawah, atau kalau dulu itu KKM ya gitu ya, dari KKTP di ATP ini gitu. Dari KKTP di ATP ini gitu. Jadi setiap KKTP
setiap ATP KKTP-nya beda-beda gitu. Bahkan setiap kelas KKTP-nya berbeda-beda gitu. Dari segi angka tidak akan sama. Begitu. Karena ini yang pertama adalah prinsipnya pembelajaran terdiferensiasi Bapak dan Ibu ya. Jadi saya juga suka bingung kalau misalkan tidak mencapai KKM, berarti KKM yang mana gitu ya kalau sekarang itu. Karena KKM sekarang itu namanya KKTP. KKTP itu kan cuma ada di tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu hanya sebagian kecil dari elemen gitu. Ya, seperti itulah. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di tutorial yang ketiga ini baru sampai breakdown ya. Breakdown simulasi. Nanti saya akan sampaikan cara menggunakan simulasi ini ya di mata pelajaran saya yang asli gitu. Kalau ini kan hanya simulasi dengan bantuan AI tentunya. Mohon maaf Bapak Ibu karena kepanjangan untuk yang tutorial nomor 3 ini, tapi ini sangat-sangat penting Bapak Ibu untuk dipahami. Jadi sebelum kita masuk ke praktikum membuat administrasi, tentunya inilah sebenarnya yang esensialnya itu yang ini. Kita harus mengetahui posisi kita itu kalau sebagai guru mengajar apa, berapa jatah kita, bersama siapa, sehingga kita tahu nanti kewajiban kita itu yang mana gitu. Terima kasih, mungkin seperti itu saja. Selamat berjumpa kembali di tutorial nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.